Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali memulai pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati, juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, dan juga para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada. Salah satu di antara Asmaul Husna, salah satu di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Khaliqu. Napa? Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Sang pencipta. Apa maksudnya? Di antara maksud dari sang pencipta, bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit dan dimanapun ciptaan itu berada, itu semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Mengenai makna ini, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Yang artinya, katakanlah bahwa Allah itulah pencipta segala sesuatu. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa segala sesuatu itu siapa yang menciptakan? Allah.
Jadi kalau Allah sudah mengatakan khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu, berarti segala makhluk itu ada di muka bumi dan di langit karena diciptakan sama siapa? Allah. Banyak enggak berarti ciptaan Allah? Bukan banyak lagi. Banyak banget. Manusia, terus tumbuh-tumbuhan, terus manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, terus jin, malaikat. Cuma 5, katanya banyak. Iya Ustaz, spesiesnya itu loh. Manusia saja berapa spesies? Yang warnanya ini, yang warnanya itu, yang tinggi, yang pendek, yang pinter, yang mandan pinter, sing ora pinter. Ya, binatang yang unggas berkaki 2, yang berkaki 4, yang berkaki 1000. Pernah ngitung apa? Yang berkaki 2 saja sudah banyak sekali. Yang berkaki 4 banyak sekali. Itu tumbuhan, jin. Ada jin yang kafir, ada yang tidak. Nah, di Indonesia banyak itu nama-namanya. Tapi itu bikinan orang Indonesia sendiri. Maksudnya namanya, bukan jinnya. Di Indonesia banyak sekali nama-nama setan yang dibikin oleh orang Indonesia. Dan memang orang Indonesia untuk yang gitu-gitu kreatif sekali. Terutama para sutradara film. Jadi seluruh makhluk ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu baru kita berbicara tentang makhluk yang hidup. Belum benda mati. Contohnya batu, gunung, air, tanah, madu, ya, udara, semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Azza wa Jal menciptakan makhluk-makhluk itu, Allah ciptakan makhluk-makhluk tersebut dengan spesifikasi yang beda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang saya tadi katakan, manusia sendiri ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya mandan hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, dan seterusnya. Binatang pun seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk tersebut sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmahnya. Ada makhluk-makhluk yang Allah beri keistimewaan, dan keistimewaannya banyak. Ada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri keistimewaan yang dimiliki oleh makhluk yang lain. Contoh, kita manusia punya keistimewaan enggak? Punya. Apa keistimewaannya? Akal. Yang ini tidak dimiliki kecuali orang manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan akal untuk binatang? Disinilah kemudian kita mengetahui keterbatasan otak kita. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, tidak akan mungkin bisa mengetahui seluruh hikmah di balik ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla tersebut. Jadi ada makhluk-makhluk yang istimewa, ada yang tidak demikian. Bagaimana Ustaz kita bisa mengetahui ini makhluk istimewa, ini tidak? Bagaimana kita mengetahui ini makhluk keistimewaannya banyak, ini keistimewaannya dikit? Dari mana kita tahu Ustaz? Satu, Allah yang ngasih tahu. Di mana? Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa makhluk A punya keistimewaan B, makhluk C punya keistimewaan D. Ini sumber yang pertama untuk kita mengetahui makhluk ini punya keistimewaan atau tidak. Sumber yang kedua, pemberitahuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam apa itu? Dalam hadis. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Anu bahwa makhluk Anu punya keistimewaan ini. Ini sumber yang kedua. Sumber yang ketiga dari keterangan para ulama kita. Keterangan para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam pengajian-pengajian mereka. Terus ada lagi dari para ilmuwan.
Dari siapa? Ilmuwan. Kalau ulama itu identik dengan pemahaman agama, kalau ilmuwan identik dengan sains. Ya, sesuatu yang sifatnya ilmu keduniawian. Dari mereka-mereka lah kita mengetahui, oh si ini punya keistimewaan, ini punya keistimewaan. Oh ini keistimewaannya luar biasa. Jadi sumbernya ada yang dari Allah Azza wa Jal, ada yang dari Nabi kita Muhammad SAW, ada yang dari para ulama, dan ada yang dari para ilmuwan. Contohnya Ustadz, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan menjelaskan keistimewaan suatu makhluk, kadang-kadang Allah menjelaskan itu secara gamblang, blak-blakan. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan itu dengan isyarat yang sifatnya halus. Jadi ada yang diterangkan secara apa? Gamblang, blak-blakan. Ada yang diterangkan secara isyarat saja. Kita disuruh untuk berpikir sendiri. Yang bahasa kerennya itu ada yang eksplisit dan ada yang apa? Implisit. Apa sih Ustaz? Eksplisit ya tersurat. Kalau implisit apa? Tersirat. Apa bedanya Ustaz? Ya tadi tersurat itu gamblang, blak-blakan, tersirat itu ya sekedar isyarat saja. Dan saya akan bawakan contoh masing-masing, baik yang tersirat maupun yang tersurat, baik yang implisit maupun yang eksplisit, baik yang gamblang maupun yang diisyaratkan secara halus. Kita mulai yang mana? Eksplisit dulu atau implisit dulu? Yang gamblang dulu apa yang samar-samar dulu? Yang samar-samar? Yang gamblang dulu. Kita mulai dari yang gamblang. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu ayat di Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 69. Dalam surat apa? An-Nahl ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keistimewaan salah satu makhluknya yang bernama madu. Apa namanya? Madu. Tahu madu? Ibu-ibu tahu madu, Bu? Ibu tahu madu enggak? Masa enggak tahu, Bu? Ustaz, saya enggak pernah di madu. Bukan itu maksud saya. Madu itu loh, Bu, yang biasa diminum. Madu. Salah satunya adalah madu. Dalam surat apa tadi? An-Nahl ayat 69. An-Nahl sih artinya apa? Jangan bilang madu. Tawon, lebah. An-Nahl itu artinya lebah. Subhanallah. Sampai Allah bikin satu surat khusus berbicara tentang lebah. Ayatnya 69. Maaf, 68 sampai 69. 68 sampai 69. Di situ Allah berfirman, "Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun." Allah berkata di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan ilham kepada para lebah untuk membuat rumah di pegunungan, di pohon-pohonan, dan di rumah-rumah yang dibikin oleh manusia. Jadi Allah di sini nyuruh, memerintahkan kepada lebah kalau mau bikin rumah di sana tuh, di gunung atau di pohon atau di rumah yang dibikin oleh manusia. Makanya kan tawon mau kan menempati rumah bikinan manusia kan? Itu Allah yang nyuruh itu. Bukan manusianya yang nyuruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyuruh mereka. Sudah. Tsumma kuli min kullis samarat. Kemudian Allah memerintahkan kepada lebah, wahai lebah, makanlah segala jenis buah-buahan. Makanlah segala jenis buah-buahan. Makanya makanannya lebah itu buah. Pernah nggak ngelihat lebah makan mendoan? Nggak pernah. Lebah itu patuh sama Allah. Ya, dari buah-buahan itu maksudnya ya buah-buahan, ya bunga-bungaan itu masuk semuanya ke situ. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lebah itu untuk makan, dan lebah itu adalah suatu binatang yang sangat selektif untuk milih makanan. Makanya yang keluar dari perutnya juga bagus. Beda dengan beda dengan saya dan panjenengan yang kita ini termasuk omnivora. Apa omnivora? Pemakan segalanya. Ya. Yang dimakan oleh kambing dimakan pula oleh kita. Jadi kita itu bukan hanya makan makanannya kambing, kambingnya juga kita makan. Ya kambingnya, ya makanannya kambing, semuanya kita makan. Masya Allah. Makanya yang keluar, ya begitulah. Sudah. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lebah untuk bikin rumah di mana tadi? Gunung, pohon, atau yang dibikin oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan kepada lebah untuk makan dari segala jenis buah-buahan, termasuk di dalamnya bunga-bunga. Kemudian Allah berkata, "Fasluki subula rabbiki dzulula." Wahai lebah, carilah jalan-jalan yang gampang, yang sudah Allah mudahkan untukmu untuk pergi dan kembali ke rumahmu. Makanya belum pernah dengar cerita lebah tersesat. Nah, karena memang jalan yang dipilih oleh lebah itu jalan yang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun lebah itu masih bayi, ya, tetap dia tahu tempat pulangnya, walaupun terbangnya kemana gitu kembali, karena sudah dimudahkan jalannya oleh siapa? Oleh Allah. Sudah. Ini Allah lagi bicara tentang lebah. Ayat berikutnya Allah berbicara tentang produknya lebah. Apa itu? Madu. Allah berfirman, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu." Keluar dari perutnya si lebah ini minuman. Minuman yang warnanya macam-macam. Minuman itu namanya madu. Dan warnanya madu itu macam-macam. Kenapa macam-macam? Tergantung daerah tempat tinggalnya si lebah dan juga tergantung makanan yang dimakan oleh lebah. Makanya ada madu yang warnanya putih, ada madu yang warnanya hitam, ada madu yang warnanya kuning, ada madu yang warnanya coklat, ada madu yang warnanya oranye. Wah, ditambahi essence dan nggak tahu saya. Pokoknya itu yang saya ketahui. Mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Kalau makanannya oranye mungkin ya. Keluarnya oranye. Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi di sini Allah mengatakan mukhtalifun alwanuhu. Warnanya macam-macam. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan keistimewaannya madu. Apa kata Allah? Fihi shifaun linnas. Di dalam madu itu ada obat menyembuhkan penyakit-penyakit orang-orang. Ini Allah kan secara eksplisit, secara tersurat menyebutkan bahwasanya madu ini obat. Tergantung kita percaya atau tidak kepada keterangan dari Allah. Coba, kalau panjenengan punya kotak P3K, ada nggak di dalamnya madu? Ada nggak? Tidak ada Ustaz, madunya bukan di kotak P3K, masa samping betadin Ustaz? Enggak, maksud saya itu kalau kita berpikir tentang pertolongan pertama kepada apa sih P3K, saya lupa. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya. Saya dulu ikut dokter kecil kelas 2 SD, jadi sudah lama. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jarang kita berpikir madu. Yang ada di benak kita adalah tadi obat merah, plester, kapas, apalagi Tensoplas, ya plester tadi. Ya, pencuci luka dan seterusnya. Jarang dari kita pikir madu. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit,
secara terang-terangan, secara gamblang menyebutkan bahwa madu ini obat. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 68 sampai 69. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keistimewaan madu ini, termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan ata Rasulullah SAW faqala." Pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi SAW sambil berkata, "Akhi ustutliqa batnuhu." Wahai Rasul, saudaraku ini sakit perut. Wallahu alam, kayaknya sakit perut yang dimaksud di situ adalah diare. Ya, jadi lancar apanya? Buang air besarnya. Saking lancarnya sampai terus-terusan. Ya. Maka Nabi SAW berkata, "Isqihi asalan." Nabi SAW mengatakan, memberikan advice, kasih dia minum madu. Akhirnya laki-laki itu cepat-cepat pulang, kasih madu. Kemudian setelah dikasih madu ditunggu, ternyata nggak ada efeknya. Maka dia datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saqaituhu falam yanjah." Wahai Rasul, sudah saya kasih madu nggak sembuh. Akhirnya oleh Nabi SAW disuruh untuk kasih madu lagi. Sampai 2 kali atau 4 kali. Bolak-balik dia. Udah dikasih madu. Belum sembuh wahai Rasul. Kasih lagi. Datang lagi. Belum sembuh wahai Rasul. Sampai disebutkan dalam riwayat sampai 4 kali. Dan belum sembuh-sembuh. Kalau jenengan posisinya seperti Nabi SAW. Ngasih advice, kasih ini belum sembuh. Gimana jenengan? Down ya. Wah, dokternya salah, gue ganti dokter gitu kan. Itu kalau advice manusia biasa. Tapi ini yang memberikan advice adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan landasannya Al-Quran. Setelah berkali-kali seperti itu, akhirnya keempat kalinya Nabi SAW menegaskan kepada laki-laki itu, "Sadaqallahu wa kadzaba batnu akhik." Nabi SAW mengatakan Allah itu benar, sedangkan perut saudaramu itu bohong. Ini redaksinya. Redaksi dari Nabi SAW. Jadi Allah itu nggak mungkin bohong. Allah dalam Al-Quran itu mengatakan bahwasanya madu itu obat. Masa kamu nggak percaya sama Allah? Yang bohong itu perut saudaramu. Loh, masa perut bisa bohong? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akhirnya karena mendapatkan penegasan seperti itu dari Nabi SAW, akhirnya orang itu terus ngasih saudaranya madu dan ternyata sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan. Jadi kenapa kok Nabi SAW terus mengatakan kepada dia, ayo minum madu. Walaupun sudah berkali-kali gak sembuh-sembuh. Para ulama kita menjelaskan maksud dari perut saudaramu itu bohong. Itu maksudnya bahwa perut saudaramu itu kotor. Banyak penyakitnya, banyak virusnya. Dan itu butuh waktu untuk dibersihkan pakai madu. Minum sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali belum cukup. Butuh terus diminumi sampai perutnya bersih dan akhirnya sembuh. Itu maksud dari perkataan Nabi SAW, kata para ulama seperti itu. Kalau nggak percaya, coba. Bukan coba diare. Coba kalau pas sakit perut. Dan sekitar 2 minggu yang lalu, Lebaran ketiga kalau nggak salah, saya coba itu. Dan alhamdulillah sembuh. Walaupun dikombinasikan dengan obat dokter saat itu. Karena saya sudah khawatir, saya tuh ini kok nggak sembuh-sembuh ya. Dalam arti kok ngucur terus ini, setiap seberapa jam diare. Ini jangan-jangan nanti lama-lama dehidrasi nanti lama-lama. Padahal saya minum madu terus itu, terus. Akhirnya pergi ke dokter, cari obat. Ternyata minum obat dokter juga nggak langsung cespleng. Loh, berarti podo aja ini. Akhirnya saya telateni itu minum obat dokter, begitu agak
agak berkurang durasi BAB-nya, durasi kebelakangnya berkurang, saya stop obat ini karena alhamdulillah nggak ada apanya itu, yang harus habis itu apa namanya? Nggak ada antibiotiknya, akhirnya saya stop, terus saya teruskan dengan madu. Alhamdulillah sembuh. Jadi ini contoh makhluk. Madu itu makhluk apa bukan? Makhluk. Seluruh apa yang ada, air, madu, teh, semuanya itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu contoh makhluk yang oleh Allah disebutkan keistimewaannya secara eksplisit. Contoh berikutnya. Kalau tadi kita membicarakan tentang firman Allah, sekarang kita bicara tentang hadis Nabi SAW. Nabi SAW pun terkadang menyebutkan keistimewaan makhluk Allah secara belak-belakan. Saya kasih contoh satu. Makhluk Allah yang bernama Habbatus Sauda. Pernah dengar? Pernah. Istilah Indonesianya apa? Jinten hitam. Kenapa hitam Ustaz? Karena warnanya hitam. Ya, jinten hitam. Bahasa Latinnya Nigella sativa. Ini kayaknya jualan Nigella sativa. Itu nama Latinnya. Khusus untuk makhluk yang satu ini, Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Inna hadhil habbatas sauda." Sesungguhnya habbatus sauda ini, biji hitam, jintan hitam ini, pernah ada yang belum pernah lihat jintan hitam? Bentuknya itu kayak apa? Pasir terlalu kecil, kayak apa ya? Kayak jintan hitam. Ya iyalah jintan hitam kita bicara. Kayak apa? Gabah kebesaran. Wijen, betul. Kayak wijen. Cuman warnanya apa? Hitam. Ya, kayak wijen cuman warnanya hitam. Tapi bukan wijen ya. Nanti jangan cari-cari wijen hitam. Jintan hitam. Jintan hitam. Nabi SAW mengatakan, "Inna hadhil habbatas sauda." Sesungguhnya jintan hitam ini syifaun min kulli da'. Merupakan obat dari semua jenis penyakit. Siapa yang bicara? Nabi. Nabi dapat dari mana? Dari Allah. Karena Nabi kalau mengucapkan sesuatu sumbernya wahyu dari Allah. Kecuali satu. Apa kata Nabi SAW? Illa minassam. Kecuali penyakit mati. Makanya kalau ada orang sekarat jangan dikasih habbatus sauda. Orang lagi sekarat, blus dilepokakan. Oh tambah, itu gak akan sembuh. Orang sedang sekarat gak akan sembuh. Segala jenis penyakit. Apa iya Ustaz? Segala jenis penyakit. Para ulama kita menjelaskan bahwa segala jenis penyakit yang memang bisa disembuhkan dengan itu. Dan kedokteran modern melakukan penelitian bahwa habbatus sauda itu menguatkan daya tahan tubuh. Dan orang yang punya daya tahan tubuh kuat, peluang penyakit untuk sembuh lebih besar. Ini hasil penelitian modern. Mungkin ada di antara kita ya yang pernah nyoba habbatus sauda dan belum berhasil. Ustaz, ada yang macam-macam lah penyakitnya, ada yang kanker, ada yang meriang, ada yang panu. Ustaz, panu saya lama sekali Ustaz enggak sembuh-sembuh. Perlu kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam perkara seperti ini, ya, obat-obatan makhluk-makhluk seperti ini, Allah itu menyebutkan bahan.
Akan tetapi kalau masalah cara penggunaan dan dosisnya itu dikembalikan kepada para ahli kesehatan. Jadi nggak bisa ngawur, ya. Wah, kanker stadium 4 ben cepet mari sebotol gluk. Nggak bisa. Dan ini sudah kesepakatan para ahli kesehatan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa setiap penyakit itu punya dosisnya sendiri-sendiri, caranya sendiri-sendiri. Dan mungkin orang yang sudah nyoba madu atau nyoba habatus sauda tapi belum sembuh, mungkin dosisnya nggak benar. Atau mungkin kombinasinya kurang tepat. Dari mana kita ketahui itu, Ustaz? Dari para ilmuwan. Makanya tadi saya jelaskan di depan. Jadi ada dari keterangan Allah, dari Rasul, dari ulama, dari siapa? Dari ilmuwan. Makanya bagus-bagus saja. Koleksi kita itu bukan hanya buku tentang ilmu agama. Perlu juga kita buku-buku kesehatan. Ya. Saya punya di rumah ada berapa belas atau berapa puluh lah. Buku-buku tentang kesehatan. Ya, ada tentang terapi madu, ya. Bagaimana sebenarnya ngobati penyakit dengan madu, luar dalam bagaimana caranya. Ada juga pengobatan dengan tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita, dan itulah semuanya makhluk-makhluk Allah. Dan subhanallah, kadang-kadang rumput, ya, rumput yang setiap hari kita cabuti itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Dan rumput itu subhanallah sering kita anggap sebagai hama. Ya wis ngasuk rumputnya tak corakan bae Ustaz. Sekali lagi harus pakai advice dari ahlinya. Tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung memakai, wah ki ketone mau bengi nyong ngimpine. Oh, obat wong ngimpi ya. Ya ketone ki godhong blarak ki bisa nggo obat ya. Keterangan, perlu advice ya, perlu penelitian. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani, pernah suatu saat ada seorang yang mengeluh sakit jantung kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW setelah memberikan resep kepada laki-laki itu, Nabi SAW merekomendasikan supaya orang ini yang sakit ini supaya pergi ke seorang dokter namanya Al-Harith Ibnu Kaladah, dokter Arab. Ya, dokter Arab. Coba kamu pergi ke sana. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan advice supaya masalah ini dikembalikan kepada siapa? Kepada ahlinya. Makanya bagus sekali itu kolaborasi antara ustadz dengan apa? Dengan dokter. Okay. Yang satunya ngurusi penyakit-penyakit yang sifatnya non medis, ya, yang satunya ngurusi penyakit-penyakit yang sifatnya medis. Dan ini bagus sekali kalau ada seperti itu. Ya. Dan saya enggak berminat untuk buka praktek, enggak. Ya. Jadi saya sampaikan ini itu bukan karena saya pengen buka praktek, enggak. Bahkan kadang-kadang ada sebagian dokter yang saya tegur karena suatu hari kok banyak sekali tamu di rumah ini. Ya. Banyak sekali tamu, Ustaz. Ini keluhan ini. Kok ini hari-hari ini banyak banget? Saya tanya, dari mana ini? Saya disuruh sama dokter Anu. Besoknya lagi, ini siapa yang nyuruh ke sini? Dokter Anu. Loh, makanya tak tegur itu dokternya. Dok, jangan semuanya bawa ke sini Ustaz. Tiap hari nanti saya suruh ngobati orang nih. Waktunya nanti gimana? Akhirnya setelah itu alhamdulillah jarang datang ke rumah. Jadi saya sampaikan ini bukan dalam rangka saya pengen promosi, bukan. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang termaktub dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW itu masih perlu untuk terus digali. Makanya kita dikasih apa? Dikasih akal dan otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh dua makhluk yang Allah dan Rasulnya jelaskan secara apa? Eksplisit. Yang implisit contohnya apa Ustadz? Contohnya dua buah yang akan kita pelajari dalam surat At-Tin. Ini jadi panjang tadi bicara madu, bicara habis mau masuk ke sini sebenarnya ini. Kita mau bicara tentang surat At-Tin. Ya. Di ayat yang pertama Allah berfirman,
wattini wazzaitun. Apa artinya? Demi buah tin dan demi buah zaitun. Ustadz, di mana Allah menyebutkan keistimewaan? Allah kan cuma menyebutkan dua nama. Yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun. Justru disinilah Allah menyebutkan secara implisit. Loh, dari mana Ustadz implisitnya? Ketika Allah menjadikan dua buah ini sebagai media sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini wattini wazzaitun menjadikan dua makhluk ini sebagai media sumpahnya. Demi buah tin, demi buah zaitun. Ini menunjukkan apa? Para ulama kita mengatakan, kalau Allah memilih makhluknya untuk dijadikan sebagai media sumpah, berarti makhluk itu makhluk yang istimewa. Makanya perhatikan, Allah bersumpah dengan sesuatu yang istimewa. Was-samai dzatil buruj. Demi langit. Langit istimewa enggak? Istimewa. Wal asri. Demi waktu, demi masa. Wasyamsi, demi matahari. Walaili, demi malam. Makhluk-makhluk yang besar. Makanya nggak akan kita dapatkan Allah bersumpah dengan sandal misalnya. Nggak ada. Ya. Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang agung, dengan sesuatu yang istimewa. Supaya apa? Para ulama kita sebagian mereka menjelaskan supaya kita berpikir. Kita menggali tentang keistimewaan yang ada di dalam makhluk-makhluk tersebut. Jadi kita ini supaya berpikir tentang langit, bagaimana Allah ciptakan langit. Tentang matahari, bagaimana Allah ciptakan matahari, bagaimana manfaatnya matahari. Tentang waktu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai waktu dalam Al-Quran. Tentang buah tin, tentang buah zaitun. Dan Allah menakdirkan buah tin dan buah zaitun itu tumbuhnya bukan di Indonesia. Ya, tumbuhnya di daerah sana, Timur Tengah sana. Makanya mungkin banyak di antara kita yang belum tahu wujudnya buah tin. Kalau kelengkeng tahu ya? Tahu. Rambutan? Tahu. Duren? Tahu. Kalau ini buah tin dan buah zaitun. Saya pribadi buah tin yang masih segar belum pernah. Tapi kalau yang sudah dikeringkan pernah. Dan itu dijual banyak buah tin. Ya, nanti pada saatnya ketika kita masuk ayat yang pertama kita akan bawakan slide ya, gambar tentang buah tin itu kayak apa dan buah zaitun kayak apa dan pohonnya buah zaitun kayak apa. Karena buah zaitun ini pohonnya biasanya umurnya itu ratusan tahun. Ya, supaya bisa berbuah. Ya, dan buahnya itu mirip kayak apa yang kecil kayak gini? Anggur tapi warnanya hitam. Ya, anggur yang warnanya hitam. Walaupun ada juga buah tin yang warnanya hijau ada juga. Saya pernah terkecoh dalam tanda kutip ketika pertama kali makan di Saudi ketika kuliah di Madinah. Itu kan kita biasanya ngantri di kampus, ngantri pakai piring gitu. Di situ ada tempat nasi, ada tempat lauk, ada tempat apa gitu, ada berapa. Ngantri, ngambil nasi, ngambil ini. Di sana ada tukang ininya ngasihnya. Terus ada apa namanya? Anggur. Kita minta tambah lagi. Dikasih banyak. Kita pede sekali begitu masuk. Kok rasanya asin? Kok ini ada anggur asin? Yang senior kita ketawa, itu bukan anggur le. Itu namanya zaitun. Jadi pertama kali memang asing. Tapi sekarang ketagihan. Kalau makan buah zaitun. Cuman di Indonesia banyaknya itu minyak zaitunnya.
Di Indonesia banyak minyak zaitunnya, tapi kalau buah zaitunnya tidak segampang nyari minyak zaitun. Akan tetapi sama-sama punya kelebihan dan nanti insya Allah pada saatnya kita akan jelaskan kelebihan dari buah tin dan juga kelebihan dari buah zaitun dalam rangka untuk mentadabburi, meresapi makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kira-kira ada pertanyaan enggak nanti? Sudah ada yang di benaknya pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada ini. Berarti habis Isya enggak ada tanya jawab ya. Insya Allah nanti, ini kan baru pemanasan kita, baru awal-awal ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan adakan sesi tanya jawab seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.